Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina. Khususan muallifu hadzal kitab al-Imam Al-Arif billah al-Alimul Allamah Al-Habib Abdullah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bi anna Allah fillahum yarhamuhum wa yali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu صراط الذين الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الإمام الحبيب العالم العلامة أحمد بن زين الحبشي في كتابه رسالة الجامعة إلى أن قال طاعات القلب، ومن طاعات القلب الإيمان والتصديق واليقين والإخلاص والتواضع والنصيحة للمسلمين والسخاء وحسن الظن وتعظيم شعائر الله والشكر على نعم الله كالإسلام والطاعة وسائر النعم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di malam hari yang insyaallah penuh dengan berkah dari Allah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan kajian bulanan yang mana alhamdulillah kajian bulanan kita pembacaan kitab Risalatul Jami'ah sudah selesai pembahasan tentang penyakit atau maksiat hati. Sekarang beliau akan menyebutkan ta'atul qalbi. Kalau ada maksiat hati, berarti ada juga amal taat yang dilakukan oleh hati. Artinya bukan amal taat dari anggota badan seperti sholat, puasa, haji, umrah, zakat, tapi amal taat ini yang melaksanakannya adalah hati kita. Yang pertama adalah al-imanu wat tasdiqu wal yakin. Tentu amal taat hati yang paling utama adalah iman, percaya, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi itu harus kita terima. Apapun yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus kita terima. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, maka ambil, berpegang teguhlah dengan hal tersebut. Jadi kalau kita udah tahu ini perintah Nabi, baik nanti perintah itu yang dimaksudkan wajib atau sunnah. Wajib itu kalau kita tidak lakukan dapat dosa, kalau sunnah tidak dapat dosa orang meninggalkannya. Jadi mau itu wajib atau itu sunnah, ketika kita tahu ini datangnya sumbernya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus iman, percaya dan yakin dengan hal tersebut. Walaupun misalkan kita belum sempat melaksanakannya, kita harus iman, kita harus mengakui haji itu wajib. Karena Nabi yang mengatakan haji wajib, walaupun misalkan ada yang belum haji, gitu. Atau sunnah, kita harus terima, harus yakin. Nabi mengatakan misalkan sholat witir itu sunnah, harus kita akui. Tidak boleh kita ngomong witir itu enggak sunnah, tidak boleh. Karena apa? Karena Nabi yang sudah mengatakannya sholat witir itu sunnah. Maka kalau ada yang berani melanggar perintah Nabi, na'udzubillah min dzalik, bisa keluar dari agama. Sangat bahaya melanggar perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal taat ibadah hati yang pertama adalah kita iman, percaya dan yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ini bahasa Arab. Cuman diartikan ke Indonesia ya ikhlas gitu. Termasuk Indonesia ini nyuri bahasa Arab. Ikhlas itu arti atau kalimat dari Arab. Ikhlas diterjemahkan diganti shotnya, diganti sin, ikhlas. Jadi ikhlas ya ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu adalah iradatut taqarrub ila Allah Ta'ala min ghairi qasdin akhar min hududin nafsi. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, niatnya kita khususkan untuk Allah, maka itu adalah ikhlas. Untuk Allah. Hanya untuk Allah. Kita tidak ada niat-niat yang lain. Kita pergi ke masjid, sholat berjamaah. Untuk siapa? Untuk Allah. Kita sholat di masjid, sholat maghrib, sholat isya. Untuk siapa? Untuk Allah. Bukan untuk dipuji, bukan untuk cari pujian atau cari pamor. Nah, itu berarti ikhlas. Berarti kalau ada orang yang mengamalkan satu ibadah, niatnya bukan untuk Allah atau banyak niatnya di situ untuk Allah dan tidak bisa gabung Oh Habib, aku sholat untuk Allah sekalian untuk niat dipuji, tidak bisa. Sekalian Habib, niat sholat tadi untuk Allah dan pengen cari pamor, pengen terkenal biar dibilang sama orang desa aku orang baik, tidak bisa. Kalau niat untuk Allah ya hanya untuk Allah. Hati ini tidak bisa digabungkan antara Allah dan makhluk Allah. Nah, jadi ikhlas itu adalah kita mengkhususkan niat hati kita ketika beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang ikhlas. Kalau ada yang beribadah tapi tidak ikhlas,
maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima sama Allah yang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak diterima sama Allah. Nah, makanya ketika kita beramal harus kita fokuskan, kita usahakan, kita khususkan tujuan daripada amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu semua amalan kita niatkan untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, untuk agama, maka itu adalah amalan yang ikhlas. Yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ikhlas maka tidak diterima oleh Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ada orang yang berjihad di jalan Allah, ikut perang, tapi niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, bukan untuk agama. Niatnya apa? Niatnya biar pengen dipuji. Oh, dia itu pemberani. Ketika ada peperangan dia ikut keluar. Bukan minggesep di rumah misalkan. Tidak, dia metu dari rumah. Dia ikut jihad bersama Nabi Muhammad. Nah, niatnya begitu. Pengen dikenal sebagai orang yang pemberani. Itu kata Nabi, nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala perangnya. Kosong. Dia bingung. Perasaan aku ini jihad di dunia, perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bertanya kepada Allah. Kata Allah, bukankah kau ketika berjihad, ketika kau berperang bersama Nabi atau dengan orang lain, itu niatmu biar dipuji, biar dikatakan kau pemberani, sudah dapat kau pahalanya. Ya betul, ketika orang keluar ikut peperangan, pulang dari peperangan, atau kau pemberani dia, udah itu pahalanya kata Allah. Jadi pahalanya pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu nambahin duit lagi dah. Ngapa kita nak pening dengan pujian manusia? Naik ke jabatan tidak, nambahi saldo di bank juga tidak, ngenyang ke perut lagi tidak. Itu mayan fa wala yadur. Dak kate manfaatnya, dak kate mandorotnya. Pujian dari manusia. Ini wong mati-matian pengen dipuji kadang. Mati-matian pengen dipuji, mati-matian pengen dihormati, mati-matian pengen dibilang hebat, padahal itu semua tidak ada manfaatnya. Kita sholat misalkan ke masjid, terus dipuji sama orang, oh Masya Allah, dia ini rajin ke masjid. Apa yang bertambah untuk diri kita? Coba kita tafakkurkan. Ketika aku mau ke masjid, nak sholat, terlintaslah senang dipuji sama orang. Umpama dipuji nian kita, habis dipuji itu, coba periksa dompet, nambah dah duit? Tidak. Perut yang belum makan masih lapar juga. Rokok tinggal setengah bungkus, tidak nambah juga. Katik yang nambah. Madarat juga tidak. Apakah ketika kita tidak dipuji sama orang, duit kita berkurang? Perut kita yang tadinya kenyang jadi lapar. Jabatan kita. Makanya pujian manusia itu katik manfaat. Buat apa kita beramal cuman pengen diberikan hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, makanya ketika beramal carilah pujian yang bermanfaat. Pujian yang bermanfaat, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang bermanfaat, pujian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah membanggakan kita di hadapan malaikatnya, lihat umat Muhammad salat malam berjamaah, maghrib maksudnya, salat pagi subuh berjamaah, itu Allah bangga di hadapan malaikat, dipuji kita, itu baru manfaat. Jadi beramallah dengan tujuan pengen dipuji sama Allah. Beramallah dengan tujuan pengen dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan amal kita. Dan itu ikhlas. Karena untuk Allah dan untuk Nabi.
Tapi kalau kita beramal biar dikatai wah dia omong wah hebat ini tidak manfaat. Dan orang yang suka memuji berlebihan, yakinilah ketika kita ada masalah sama dia, ngatoi juga berlebihan. Ya, wong yang kalau muji berlebihan, lagi baik, lagi akal, pas lagi musuhan, pasti ngatoi juga berlebihan. Karena memang mulutnya itu lebih panjang semeter ke depan, berlebihan. Nah, jadi jangan senang dengan pujian orang. Dan kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk memuji. Memuji itu termasuk sifat yang tidak bagus. Memuji-muji, mulut galak muji wong. Kalau memang kita salut dengan teman kita, salut dengan wong, kita nak puji, pujilah di belakangnya. Itu pujian yang jujur. Tapi kalau muji di depan, ada kendak. Kalau muji di depan gai, ada kendak. Apa be pasti? Langsung be, itu tuh poin. Sebagai puji. Kalau memang kita pengen memuji dan kita sayang dengan orang yang kita puji, jangan puji di depannya. Karena takut nanti kalau hatinya tidak kuat, tidak ikhlas dia. Kemakan dengan pujian kita. Kalau hatinya tidak kuat, dia akan terpengaruh dengan pujian kita. Yang tadinya orang ini sholat ke masjid niatnya ikhlas untuk Allah, kamu di jalan ketemu dia, oh hebat dan kau ngaji ke masjid, nah berubah niatnya. Dosa. Penyebab orang kena dosa. Maka dosa. Tidak usahlah muji-muji wong. Tidak usahlah muji wong dan jangan cari pujian orang. Kalau memang tadi kita mau muji dia, misalkan kita butuh muji dia, biar apa? Biar yang lain juga niru. Nah, kadang-kadang begitu. Jangan puji di depannya, pujilah di belakangnya. Gitu. Dan itulah pujian yang jujur. Nah, jadi kalau di mana-mana ketemu muji-muji, itu kayak penjilat jadinya. Nauzubillah min dzalik. Dan itu tidak dianjurkan dalam syariat. Tidak dianjurkan untuk kita banyak memuji. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Jangan. Itu nyingok, masya Allah. Nyingok ada orang rajin, alhamdulillah. Apa itu be? Ucapkan dalam hati, senang nyingok jamaah rami di masjid, alhamdulillah. Jadi al-ikhlas termasuk adalah amalan hati. Nah, karena ikhlas ini amalan hati, maka tidak ada yang tahu orang ini beramal ikhlas atau tidak kecuali Allah Subhanahu. Nah, jadi kita jangan buruk sangka, jangan cepat mengklaim orang, jangan cepat nuduh wong. Nyingok dia ni beramal di depan masjid, oh kau ni tidak ikhlas. Nah di depan wongian belum tentu. Kenapa? Karena ikhlas kan amal hati, ibadah qalbi. Yang namanya hati nggak ada yang tahu kecuali pemilik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amalan badan, bukan amal jawareh, bukan amalan dari gerak-gerik, tidak. Mungkin ada orang yang kelihatannya tidak ikhlas, padahal hatinya penuh dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang kelihatannya ikhlas, ikhlas dia, tidak tahunya isinya rakus pujian. Jadi ikhlas ini amalan hati, tidak boleh kita mengklaim atau menuduh orang ketika orang itu beramal, oh kau ini tidak ikhlas, tidak boleh. Seakan-akan kita jadi Tuhan berarti. Pengen sama dengan Allah, tahu isi hati wong, tidak boleh. Karena ikhlas amalan hati. Di semua amalan hati ini tidak ada yang bisa menghukuminya kecuali sang pemilik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya at-tawadu. Tawadu itu adalah kebalikan dari sombong. Itu tawadu. Rendah hati. Rendah hati. Tawadu juga, dan tawadu ini paling sifat seorang hamba
yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rendah hati, tawadu. Tawadu kepada Allah, tawadu kepada agama, rendah hati kepada sesama saudara seagama. Tawadu. Allah ketika mensifati daripada sahabat Nabi besar Muhammad SAW, kata Allah, mereka ini adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Sahabat Nabi itu kalau sesama mereka lembut, rendah hati, sesama mereka. Tapi ketika berhadapan dengan orang musyrik, orang kafir, mereka menunjukkan kemuliaan mereka, menunjukkan kemuliaan, tidak nunduk di depan orang kafir. Kita zaman sekarang kebalik, kita sesama metu ketaring kalau pas berhadapan sama orang kafir jadi kucing. Pas sesama orang seagama macan kalau nguak-nguak, siap beradu, tanduknya keluar. Pas dihadapi ke orang kafir, tanduknya tadi ngisep. Beda. Sahabat Nabi nggak begitu. Sahabat Nabi sesama mereka, lembut, layyinul janib. Mereka itu lembut. Ngerasa yang di depannya lebih mulia dari dirinya. Ngerasa dia yang paling hina, dia yang paling lemah, tidak ngangkat suara. Itu sahabat Nabi, sesama mereka. Dan begitulah harusnya akhlak sesama umat Islam. Tapi ketika mereka berhadapan dengan orang kafir, orang musyrik, mereka seperti membusungkan dada, memuliakan agama. Tidak boleh. Tidak boleh kita menundukkan diri kita di hadapan orang kafir, tidak boleh. Jangan, walaupun dompet kita kosong, jangan menghinakan diri di depan orang kafir. Karena kita punya agama yang tidak bisa dibeli dengan harta. Jangan. Jadi mereka itu sesama mereka rendah hati, tawadu. Tapi ketika berhadapan dengan orang kafir, mereka menunjukkan kemuliaan Islam, keagungan Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah harus yang ada pada zaman sekarang. Kalau kita sesama tawadu dan ketika berhadapan dengan orang kafir, kita menunjukkan kemuliaan kita, di situ Islam akan jaya. Tapi kalau beradunya sama sesama, pas dihadapkan ke sana mingsep galau, terus kita jadi domba. Terus kita akan jadi domba. Kenapa? Kalau kita diadu domba terus. Diadu domba itu kan yang diadu domba. Nama itu. Nauzubillah min dzalik. Tawadhu ini juga adalah sifat daripada amal ibadah hati. Berarti sama cek ikhlas tadi. Tidak bisa kita mengklaim orang sombong dari penampilan, dari ucapan, dari gerak-geriknya. Karena tawadhu adalah ibadah hati. Oleh karena itu ketika Nabi menasihati sahabat tentang tawadhu, tentang untuk tidak sombong, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, umpama dari kami ada orang yang ingin pakaiannya bagus, rapi, kendaraannya bagus, rapi, penampilannya bersih, apakah itu sombong ya Rasulullah?" Kata Nabi, tentu tidak. Jadi sahabat juga mengira pertama kali bahwasannya ketika penampilan kita rapi bagus, oh itu sombong. Begitu. Kata Nabi tidak. Tawadhu atau sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu tidak mau menerima kebenaran dan menganggap hina manusia. Artinya di hati. Tawadhu juga amalan hati. Tidak ada kaitannya dengan pakaian. Tidak ada kaitannya dengan penampilan. Mungkin ada orang yang penampilannya biasa sekali, tapi hatinya paling sombong. Ada orang yang penampilannya bagus, rapi, indah, tapi ternyata hatinya paling tawadhu, paling rendah hati. Makanya di dalam hadis
Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi, termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang fakir, miskin, sombong. Lah miskin, sombong, pula. Nah, itu balak duit dua ika kumpul. Itu yang paling dibenci sama Allah. Karena dia sudah fakir, tidak punya sebab untuk dia jadi sombong. Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu menyebutkan apa sebab-sebab orang bisa sombong. Salah satunya harta, tentu. Kita tahu itu. Ilmu, harta, jabatan itu termasuk sebab-sebab yang membuat orang jadi sombong. Nah, ini dialah miskin. Apalagi jabatan, dakati. Ilmu juga dakati. Sombong. Kebangetan. Makanya kata Nabi, orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang tidak memiliki dunia dan sombong. Artinya apa? Artinya kadang ada orang yang penampilannya biasa sekali, tapi hatinya sombong. Tidak baca itu. Tetap sombong. Nah, jadi jangan kita menilai orang dari penampilan. Oh, dia ini sombong, bergaya niat. Belum tentu. Mungkin hatinya adalah orang yang paling rendah hati. Karena apa? Karena tawadu, rendah hati itu adalah amalun qalbi. Amal ibadah hati, bukan amal ibadah luar atau amal ibadah penampilan. Kemudian wan nasihatu lil muslimin. Termasuk daripada amal ibadah hati adalah nasihat. Ya, sama nasihat ini, nasihat itu nasihat. Bahasa Indonesia nyuri dari bahasa Arab. Artinya nasihat. Nasihat itu termasuk adalah amalan yang sangat dianjurkan kita menasehati sesama saudara seagama. Jangan kita ini menunjukkan ketidakpedulian dengan sesama. Punya kawan CS, kalau nongkrong bareng, ngopi ngerokok bareng, tapi pas dia sholat ke masjid, kawannya tidak ke masjid, tidak peduli, jangan tanya, kita ngopi ngerokok nongkrong bareng, apa pas ke masjid kita tidak bareng, itu aja. Jangan jadi orang yang tidak peduli. Masa bodoh, tetangga aku, kawan aku nak sholat, aku tidaklah situ, itu tidak bagus. Kata Nabi besar Muhammad SAW, laisa minna man lam yahtam bi amrina. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak peduli dengan urusan kami. Tidak peduli dengan urusan sesama agama. Kalau kita urusan tetangga saja kita tidak peduli, apalagi saudara kita yang jauh-jauh di Palestina misalkan, ya ke jauh-jauh, yang depan rumah tidak makan dia tidak peduli, yang depan rumah susah dia tidak peduli, yang di depan rumah tidak sholat dia tidak peduli, apalagi yang di Palestina sana, udahlah. Dan itu bukan termasuk kata Nabi, bukan termasuk golongan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan sampai kita punya rasa tidak peduli. Nasihati sekali mental, paling tidak sekali, paling tidak melepas beban kewajiban kita. Udah habis berlaku saya nasihati, tidak mempan-mempan ya sudah, berarti bukan tanggungan kita lagi. Tapi paling tidak ada usaha, ada upaya dari kita untuk menasehati. Jadi kalau kita biasa duduk bareng, nongkrong bareng, kenapa ke masjid kita tidak bareng? Tidak boleh ada rasa tidak peduli dengan sesama agama, baik di masalah dunia atau masalah akhirat. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, bukan termasuk tanda orang yang beriman adalah orang yang tidur di malam hari padahal tetangganya kelaparan sedangkan dia tahu tetangganya kelaparan tapi dia bisa tidur nyenyak malam itu bukan termasuk tanda orang yang beriman. Tetangganya muslim, sama-sama muslim,
Dengan syarat dia tahu tetangganya ini lagi kelaparan, dakatin yang dimakan. Dia kenyang, bisa tidur malam itu. Itu kata Nabi bukan termasuk dari tanda-tanda orang yang beriman. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai tidak peduli dengan sesama agama, sesama seagama. Kalau masalah dunia saja Nabi mengatakan begitu, apalagi masalah akhirat. Kita tahu tetangga ada salat, usahakan bagaimana caranya kita ajak, kita dakwai, kita nasihati semampu kita. Jangan sampai ngedok dobrak rumahnya, tidak boleh juga laju balak lagi gitu kan itu semampu kita. Ajak bil qaul al-layyin, dengan ucapan yang lembut, ajakan yang lembut. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, ya sudah. Yang penting kita sudah nasihati, kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk dari amalan hati as-sakha'u. Sakha itu artinya dermawan. Orangnya itu suka berbagi. Tadi termasuk ini kayak gabung dengan sifat yang tadi. Orangnya itu tidak cuek. Kayak Nabi dalam hadis, di hadis lain beliau mengatakan, kalian kalau masak kuah itu banyak ikuannya, kata Nabi. Banyak ikuannya. Kadang kan masak itu baunya sampai kemana-mana. Nah, termasuk adab yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, banyakkan kuahnya, kata Nabi Muhammad, kirim ke rumah tetangga kita. Nah, itu termasuk adab sunnah Nabi Muhammad. Sakha, harus dermawan. Tentunya dermawan ini dengan apa yang kita punya. Tidak perlu sampai ngutang-ngutang. Beb, sampai ngutang nang orang lain. Tidak usah bebannya itu. Makan beda kate nang orang tidak usah. Kalau ada lebih, baru kita berbagi. Wa husnudzan, termasuk daripada amalan ibadah hati husnudzan, berbaik sangka. Berbaik sangka kepada semua umat manusia. Berbaik sangka kepada semua umat manusia. Jangan sampai kita buruk sangka. Bahkan ulama mengatakan husnudzan itu walaupun ternyata salah, berbaik sangka, tapi tidak taunya salah, itu tetap kita dapat pahala. Misalkan malam-malam tengah dalu kita juga ada lanang atau perempuan naik motor, jangan langsung itu maksiat, dosa. Walaupun itu benar habis maksiat, tetap kita kena dosa. Jangan. Kita juga ada malam-malam naik motor, mungkin itu suami istri, itu berbaik sangka, ternyata tidak, memang dia habis maksiat, tetap kita dapat pahala dari Allah. Nah, jadi berbaik sangka itu di kedua hal tersebut, di kedua gambaran tersebut tidak dapat kerugian. Untung tulah. Kalau kita berbaik sangka dia suami istri, ternyata betul dia suami istri, dapat pahala. Atau kebalikan, kita berbaik sangka dia suami istri, ternyata memang itu orang habis maksiat, tetap dapat pahala. Walaupun jadi sangkanya kita itu benar atau salah, tetap kita dapat pahala. Lama jadi husnudzan. Beda dengan buruk sangka. Buruk sangka kalau benar saja dapat dosa, apalagi salah. Misalkan tengah dalu nengok lanang betina boncengan, kita buruk sangka, ini habis maksiat orang ini. Benar dia maksiat, benar, tetap dapat dosa. Benar padahal itu perempuan dan laki-laki habis maksiat, tapi kita karena ngomongnya sembarangan, tetap dapat dosa. Apalagi kalau kita salah, tidak taunya bukan maksiat, itu dua laki bini misalkan. Nah, tambah dapat dosa. Ini rugi. Buruk sangka itu di kedua gambaran tersebut, di kedua kemungkinan itu rugi. Sedangkan berbaik sangka di dua kemungkinan itu untung galau. Oke, pilih baik sangka. Jangan cepat buruk sangka. Jadi termasuk daripada amalan ibadah hati
adalah kita harus selalu berbaik sangka. Jadi walaupun misalkan di depan kita ada gambaran yang biasanya itu maksiat, kita berbaik sangka, tetap kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak rugi orang yang berbaik sangka dan pasti rugi orang yang berburuk sangka. Wa ta'zimu sya'airillah juga termasuk daripada amalan ibadah hati adalah memuliakan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu banyak. Syiar-syiar Allah itu banyak. Syiar Allah salah satunya misalkan adalah salat berjamaah di masjid, itu syiar Allah, syiar agama. Salat Jumat syiar agama. Misalkan salat nanti kita masuk Ramadan insyaallah tarawih, salat berjamaah syiar agama. Azan syiar agama. Memuliakan syiar agama itu termasuk daripada ibadah hati. Wa syukru ala ni'amillah kal Islam wa ta'ati wa sairin ni'am. Juga termasuk daripada amalan ibadah hati kita mensyukuri nikmat dari Allah. Bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti nikmat Islam, nikmat taat. Kita diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk salat berjamaah. Ini harus disyukuri. Jadi jangan yang kita nak syukuri itu nikmat kalau dapat duit, nggak tahu itu. Dia tuh nganggap kalau nikmat itu yang duit. Kalau bukan duit, bukan nikmat. Tidak. Termasuk nikmat yang terbesar kita lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Termasuk nikmat besar dari Allah kita mau sholat. Termasuk nikmat besar dari Allah kita mau majlis taklim. Ini nikmat besar dari Allah. Nikmat besar. Sholat berjamaah di masjid, nikmat besar. Itu harus kita syukuri juga. Jadi jangan kita nak syukur nikmat Allah kalau dapat duit, dapat ini, macam-macam. Kadang orang itu mengira itu cuma nikmat Allah, padahal banyak nikmat Allah. Nikmat yang terbesar tentu adalah iman. Coba bayangkan kalau kita lahir dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah. Kita akan kekal abadi di neraka. Kekal abadi di neraka. Selama-lamanya kita disiksa. Kita bandingkan coba jingga orang yang non-muslim. Oh dia ini tidak ada beriman, aku beriman. Padahal kelebihan itu banyaklah di dia. Misalkan belagak dia. Kaya dia. Jabatan tinggi dia. Aku tidak punya apa-apa. Tapi ngapa aku dipilih oleh Allah beriman? Itulah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Harus kita syukuri. Coba kita bayangkan kalau kita beragama. Ada orang yang udah muslim murtad. Ada yang udah muslim murtad. Banyak itu sudah, apalagi artis-artis itu latuwo tinggal nunggu baik istilahnya murtad. Gara-garanya kata dia nyingok pohon apa Natal itu tersentuh hatinya. Suruh masuk ke mulutan, nyingok hutan, nyingok batang Natal itu tersentuh kata dia. Nah, suruh masuk ke mulutan, nyingok hutan ke mulutan, tapi tersentuh. Gara-gara itu umurnya udah tua, udah beruban kalau rambutnya murtad. Nauzubillah. Ini bukan kita untuk menganggap atau membanding-bandingkan, tapi biar kita bisa bersyukur atas nikmat iman, kita jengok orang yang tidak beriman. Itu. Karena begitu, Nabi ngajarinya begitu. Ajaran dari Nabi, kalian pengen bersyukur nikmat kesehatan, kunjungi orang yang lagi sakit. Sehat gitu. Nah, so ini bukan nikmat. Coba jengok orang yang lagi sakit. Tidak bisa metu dari rumah. Nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Walaupun duit tidak banyak, yang penting sehat, bisa kemana-mana. Duit banyak, tidak sehat, ke kapal dipilih, ke cabang. Itu, jadi tapi mensyukurinya jangan di depan orang yang lagi sakit.
Oh, alhamdulillah aku tak ada sakit cak kau. Ah, tak boleh. Tambah sakit dia. Tak boleh. Di dalam hati, dalam hati. Orang yang sakit tadi kita doakan, kita kasih buah ziarah orang sakit. Metu dari situ, alhamdulillah. Aku diberikan oleh Allah kesehatan. Pengen tahu nikmat hidup, lihat orang yang baru meninggal. Alhamdulillah, aku masih diberi oleh Allah kesempatan untuk lebih banyak beribadah. Dan seterusnya. Dengan kebalikannya, jika kebalikannya, baru kita tahu nikmat yang besar dari Allah. Salah satunya nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi. Taruhlah kalau yang dari kecil, dari orang tua yang non-muslim, masuk akal. Ini dari orang tua yang beragama. Kemudian dia dari mudanya sampai tua muslim. Pas lah tua, lah berubah kalau nengok batang Natal itu. Baru ini, Natal kemarin. Nengok batang Natal itu tersentuh kata dia. Murtad, keluar dari muslim. Ya, nah itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya iman itu memang pilihan dari Allah. Ketika kita udah diberikan iman sama Allah, syukuri. Jangan ngerutuk terus sama Allah itu. Ya Allah, apalah hujan terus, gagal panen terus, akhir. Ngapa cak ini terus, ngapa jangan. Ya, kalau kita tahu atas apa yang Allah kehendaki, atas apa yang Allah takdirkan, kita akan menangis senang karena inilah yang Allah takdirkan. Kalau kita tahu hikmahnya, umpama kita tahu hikmahnya, kenapa misalkan sekarang musim hujan terus, kita akan menangis karena senang. Alhamdulillah sekarang musim hujan. Bukan kita ngerutuk. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang membahayakan atau yang tidak ada faedahnya untuk kita. Allah tidak butuh kita. Buat apa Allah zalim sama kita? Dan kalaupun itu memang Allah lakukan tidak zalim karena semua ini milik Allah, milik Allah. Jadi banyak-banyak bersyukur. Ketika kita mau marah dengan keputusan Allah, lihat apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi aku diberikan iman, Islam, taat, sholat, puasa, nutup aurat, pergi majlis taklim, galak belajar agama. Wah ini nikmat banyak. Satu-satu ini kita syukuri seumur hidup tidak bakal cukup. Bandingkan dengan orang lain. Ada yang tidak beragama, ada yang tidak masuk Islam, ada yang udah Islam murtad, ada yang Muslim tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, maksiat terus. Nah itu. Dengan begitu kita akan tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi termasuk daripada ibadah hati adalah kita banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Karena itu sedikit. Allah katakan sendiri di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dikit, tidak banyak. Setan iblis itu ketika nunjukkan atau membeberkan planningnya untuk kita Bani Adam di hadapan Allah. Ya Allah, aku akan sesatkan Bani Adam. Aku akan geret mereka ke neraka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini di Al-Qur'an. Dan kamu ya Allah tidak akan mendapati dari keturunan Adam banyak orang yang bersyukur. Setan tidak ngomong aku akan jadikan mereka tidak sholat, tidak. Atau aku akan jadikan mereka semua mencuri, berzina, tidak. Apa kata setan sikap be? Aku akan jadikan mereka hamba yang tidak bersyukur. Itu ancaman iblis di depan Allah untuk kita. Jadi kata iblis, ya Allah, aku akan jadikan keturunan Adam orang-orang yang tidak bersyukur. Ini di Al-Quran, jelas sudah.
Artinya apa? Ketika orang tidak bersyukur, disitulah sumber maksiat. Tidak bersyukur, duit yang Allah berikan, nah maling. Tak bersyukur, yang Allah berikan, misalkan sudah kawin, masih nak berzina. Mending kalau daripada berzina, kawin lagi, jangan berzina. Itu, asal berani. Itu. Jadi ketika tidak bersyukur, itu semua maksiat numpuk di situ. Nah, makanya iblis itu di hadapan Allah ketika mengancam Allah untuk menyesatkan Bani Adam, apa kata iblis? Ya Allah, kau tidak akan dapati banyak dari keturunan Adam orang yang bersyukur. Diiyakan sama Allah. Maka Allah katakan di ayat lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun seumur hidup kita mensyukurinya itu tidak cukup untuk membalas nikmat Allah, tapi paling tidak kita tidak kufur nikmat. Kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang diridhoinya, yang dicintai Allah, yang dicintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.